Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya semuanya? Gimana kabarnya semua? Sehat atau enggak nih? Sehat. Luar biasa. Oke, luar biasa atau biasa di luar ya. Baik, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin jalannya doa. Baik, Pak. Oke, kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran BDR Fisika pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Alfarizi. Di GCR sudah ada link absen. Silakan kalian lakukan presensi terlebih dahulu. Ya, saya beri waktu sekitar 30 detik. Monggo, silakan. Oke, hanya 4 orang ya, tidak ada masalah. Kita akan coba mulai saja untuk kegiatan selanjutnya. Ini adalah materi kita. Jadi materi kita adalah berhubungan dengan induksi elektromagnetik, masih yang sama, cuma nanti part ketiga. Oke, ada motivasi ini sebenarnya, tapi sebelumnya kita mulai saja motivasi ini dengan seperti biasa. Ada game sedikit. Coba saya minta, mohon nih Harito nih untuk mengkoordinir lagi. Saya kirim linknya di chat. Frekuensi Hertz. Oke, Pak. Sudah, Pak. Kita beri tepuk tangan sama-sama, dulu. Itulah, oke. Nah, yang selanjutnya, jadi ada pertanyaan gini nih, ya kan? Bagaimanakah proses perjalanan listrik ya bisa sampai ke rumah kalian? Ini seperti itu, Pak. Jadi intinya alurnya gimana? Dari pertama ke apa dulu? Yang punya itunya? Sumbernya ya? Dari pembangkit listriknya ya sumbernya. Kemudian Habis itu listriknya tegangannya ditingkatkan supaya tidak ada yang loss. Habis itu dari melalui sutet, kemudian melalui SUTM, kemudian habis itu melalui SUTR, terus yang terakhir baru disalurkan ke rumah-rumah warga. kalian coba menyaksikan sama-sama video yang nanti akan saya tampilkan. Yang berfungsi untuk menurunkan tegangan menjadi 220 volt dan nantinya akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk atau rumah kita salah satunya. Oke teman-teman, saya pikir cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah melakukan percobaan. Nanti kalian tidak akan melakukan percobaan, tapi hanya dalam bentuk diskusi saja. Oke, ini kompetisi dasarnya. Nah, melalui kegiatan diskusi dari tayangan video, peserta didik dapat menganalisis ya. Jadi kalian akan menganalisis cara kerjanya dan penerapan trafo dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke, sekarang saya lanjut. Apa sih permasalahan yang harus kalian pecahkan? Jadi permasalahan yang harus kalian pecahkan adalah, nah tadi kan ada beberapa proses ya, dari
gardu ya, bukan gardu ini, dari induknya ya, dari sumbernya ya. Sumbernya kan banyak di situ tadi, ada PLTU ya, PLTN, PLTA dan lain-lain. Kemudian masuk ke trafo dan lain-lain sampai ke rumah kalian ya. Pasti di dalam rumah kalian memiliki tegangan yang berbeda nih. Kalau misalkan di pabrik ataupun di gedung-gedung pasti beda. Sekarang permasalahannya apa? Kita lihat sekarang. 220 volt, jadi nilai ya, jadi nilai 220 volt itu adalah merupakan nilai standar yang digunakan PLN ya, pada tegangan listrik yang ada di rumah kalian. Jadi di rumah kalian, coba kalau kalian cek, itu nilai tegangannya adalah sebesar 220 volt ya, keseluruhannya. Nah, bagaimana? Nah, sekarang kita cek, pertanyaannya adalah bagaimana jika ada alat elektronik yang memiliki tegangan yang di bawah 220? Ya. Apa yang harus dilakukan agar alat elektronik tersebut dapat berfungsi? Apa sih kegiatan kalian? Nah, kegiatan kalian ini, nah, silakan. Sebenarnya nggak ada percobaan ya. Ini hanya kalian nanti referensinya bisa segala macam, atau bisa dari YouTube ya, ataupun dari buku ya, ataupun dari modul yang sudah saya berikan ya. Kalian lakukan diskusi secara kelompok. Kelompoknya gimana? Kelompoknya sama seperti kemarin. Oke? Nanti kalian lakukan bisa dalam bentuk ini ya, ada dalam bentuk video YouTube, kalian cari sendiri ya. Kemudian ada LKPD-nya, kalian bisa cek ya. Ada pertanyaan-pertanyaan di dalam LKPD yang sudah saya berikan di GCR kalian masing-masing. Dan kalian diskusikan. Di situ sudah ada room breakout-nya, sudah saya siapkan sampai kelompok 5. Monggo, saya beri aba-aba dari sekarang, kalian masuk ke dalam room kelompoknya masing-masing. Nanti akan saya menjelajah. Silakan, kalian masuk ke kelompoknya masing-masing. Jadi teknisnya bertahap aja. Soal yang pertama pembahasannya apa, nanti tinggal kamu cari aja referensinya. Siapa tahu dari teman-teman kamu juga ikut membantu nih, ya kan? Siapa tahu punya jawaban yang agak sedikit berbeda. Itu aja, tekniknya gitu. Tampilkan satu pertanyaan, itu kan, bahas bareng-bareng, kita diskusi namanya. Misalkan ada yang bagian nge-googling nih, coba cari fungsi dari transformator apa aja sih gitu. Nah, referensinya mungkin nggak satu web doang ya kan, atau 2, 3 lah gitu. Nanti tinggal kamu bisa ngerangkum di situ dari hasil pencarian kalian gitu. Oke. Nah, ini Pak, ini nama kelompoknya. Oke. Nah ini untuk nomor satunya Pak. Udah semua ya, udah beres Sudah ya? Pak, beres Pak. Oke, nanti tolong dipersiapkan saja untuk, coba ke bawah lagi, sudah selesai semua Pak? Sudah Pak. Kamu persiapkan satu orang untuk presentasi ya? Iya siap Pak. Buat nanti ya, walaupun Iya, Pak. nanti sifatnya random aja. Oke Pak, siap Pak. Oke, lanjutkan Harito untuk Iya Pak. ada, kalau misalnya dari teman-teman kamu masih ada yang belum paham, silakan kamu pandu aja teman-teman kamu ya. Oke siap Pak. Oke. Coba. Boleh ya, kita mulai saja ya. Oke. Kira-kira yang mau presentasi pertama kali siapa? Kelompok saya Pak, boleh Pak. Boleh, silakan langsung. Ya Pak, saya ini langsung izin sharing ya Pak ya. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Awi dan teman-teman sekalian yang sudah hadir pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Sebelumnya saya izin share screen untuk mempresentasikan mengenai transformator dari kelompok kami. Sebelumnya kami dari kelompok 2 dengan beberapa anggota kami. Yang pertama dari saya sendiri, Harito Desa Simatondang. Lalu ada Silvania, ada Alivia, ada Denny, ada Agung, ada Maisari, dan juga ada Muhammad Prasetyo. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai apa itu transformator, cara kerja, prinsip, dan lain-lainnya. Nah ini yang pertama itu pengertian dari transformatornya tersebut. Nah, transformator atau trafo adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan AC tertentu ke tegangan yang lain. Nah, jadi trafo ini digunakan khusus pada tegangan AC saja atau alternatif current. Nah, itu atau lebih singkatnya bahasanya itu alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC dan berdasarkan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Di sini ada trafo ideal itu adalah trafo yang punya 100% efisiensi. Nah, itu saya silang karena sampai sekarang belum ada transformator yang punya efisiensi sampai 100%. Nah, yang membuat si trafo itu
selalu mempunyai efisiensi kurang dari 100% itu yang pertama ada iron loss atau inti besi yang berkurang, lalu yang kedua ada copper loss atau tembaga yang berkurang. Lalu yang terakhir ada throttle step down. Throttle step down itu adalah untuk menurunkan tegangan. Contohnya itu ada di UPS atau unit power supply dan serta pada inverter gitu. Lalu kesimpulan yang bisa kami ambil dari LKPD ini, yang pertama ada transformator adalah alat untuk mengubah tegangan arus bolak-balik menjadi lebih tinggi, itu step down, atau yang menjadi lebih rendah atau step down. Lalu sampai sekarang belum ada transformator yang bekerja secara ideal atau memiliki efisiensi 100% dikarenakan faktor iron loss dan juga faktor copper loss. Jadi seperti itu yang bisa kami jelaskan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Demikian, terima kasih. Sekarang saya buka sesi tanggapan atau pertanyaan dari kalian. Silakan, siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya mau nanggepin, boleh nggak Pak? Boleh, Rehana, silakan. Iya. Oke, saya Rehana dari kelompok 5. Ada nggak sih alat lain selain transformator yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan? Nah, jadi ada alat lain yang itu namanya stabilizer. Nah, stabilizer itu berfungsi untuk menjaga tegangan agar tetap stabil gitu sih. Jadi bukan berfungsi sebagai menaikkan atau menurunkan, tapi dia itu lebih ke menjaga agar tegangannya konstan atau stabil gitu. Silakan kita berikan aplaus untuk kelompok Harito. Jadi perangkat listrik yang digunakan untuk menukar tegangan ya dalam suatu rangkaian. Intinya dia bisa menaikkan atau menurunkan tegangan. Ya, karena nanti ada beberapa jenis kirimkan nanti. Nah, ini komponennya tadi ya. Komponen intinya cuma ada ini doang kan, lilitan, besi, ya kan? Maka dengan kata lain, yang P-nya lebih besar daripada yang sekunder. Jadi efisiensi itu rumusnya adalah daya pada sekunder itu dibagi dengan daya primer atau daya keluaran dibagi dengan daya masukan atau inputnya, kalikan 100%. Untuk soal seperti ini, lihat dulu data yang lengkap. Data yang lengkap itu data apa? I-nya Pak harus. I-nya ya, ini I-nya lengkap nih. I-nya ada IS dan IP-nya. Oke? Kemudian kita mau cari apa? Bebas tinggal. Kalau kamu mau cari P, berarti kan P itu N ya. Nah, di sini juga ada N. Maka kamu fokuskan aja I dengan N. Oke, berarti ini tinggal kita pindahkan. Berarti VS sama dengan 3/75 dikalikan dengan 200. Oke, ini kita bagi ya. Berarti ini 25. Sekarang 200 bagi 25 berapa? 8. 8 volt. Ya, ini rumusannya. Kemudian ada trafo yang non ideal, artinya ada efisiensinya. Untuk refleksi, saya sudah menyiapkan soal yang ada di Mentimeter. Oke, pemenangnya adalah Harito dan Benny. Skornya sama. Oke. Ya, tadi yang sudah memberikan pertanyaan ya dan memberikan tanggapan dan menjawab, ya tetap saya akan memberikan reward untuk kalian semua. Untuk selanjutnya, karena materi kita sudah habis ya, nanti setelah ini mungkin saya akan memberikan latihan atau besok kali ya, saya akan memberikan latihan soal untuk kalian kerjakan. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Silakan. Baik kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri BDR Fisika pada pagi menjelang siang kali ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang diberikan berguna di masa yang akan datang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa penutup. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia bergabung di sini. Tetap semangat mengikuti pelajaran sampai akhir. Silakan kalian kembali ke room PJJ yang lainnya dan tetap jaga kesehatan kalian ya. Selalu menjalankan sesuai dengan protokol yang ada. Saya izin pamit dulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.